Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang hadir? Ada semua Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita main tebak-tebakan dulu. Iya. Jadi di sini ada dua gambar yang menunjukkan pengamalan terhadap sila Pancasila. Coba siapa yang bisa jawab? Gambar pertama ini dia bentuk pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Tepuk tangan buat Andina. Kemudian gambar kedua bentuk pengamalan sila keberapa dia? Ketiga. Sila Ketiga. tepuk tangan buat Hilma. Jadi kedua gambar ini bentuk pengamalan sila kedua dengan sila ketiga. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa? Jadi kalian mengamati gambar di depan. Siapa yang bisa menjawab? Gambar pertama ini dia tentang apa? Gambar kedua tentang apa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Jadi kalau bisa menjawab angkat tangan kemudian berdiri. Gambar pertama dia tentang apa dia? Coba dulu. Gambar pertama menggambarkan pencemaran lingkungan pada sungai. Pencemaran lingkungan pada Sungai. Kemudian gambar kedua siapa yang bisa menjawab? Gambar kedua tentang apa dia? Tentang banjir. Ya kalau bisa menjawab berdiri. Gambar kedua tentang rumah warga yang terendam banjir. Ya, setelah kalian mengamati gambar kedua gambar di depan, Ibu mau tanya sama kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah masalah-masalah ini hanya tugas dari pemerintah? Yang kedua, apa peran kita sebagai individu? Yang ketiga, apa sebenarnya akar dari masalah ini? Jadi 3 pertanyaan. Setelah kalian mengamati gambar di depan, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, pertanyaan pertama siapa yang bisa jawab? Ini Bu. Ya, dipersilakan. Tidak, tugas penanganan sampah dan pencegahan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi masyarakat setempat juga ikut serta membersihkan sungai dan lingkungan sekitar. Ya, tepuk tangan buat Tommy. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan pembersihan sungai, membuat poster tentang jangan buang sampah ke sungai. Pertanyaan nomor 3, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Andina. Akar dari masalah ini ialah kebiasaan warga yang membuang sampah pada sungai dan kurangnya kesadaran diri dalam menjaga lingkungan. Ya, jadi ya, terima kasih itu jawabannya ya. Iya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, menganalisis akar masalah sosial di lingkungan kita dengan perspektif nilai Pancasila. Yang kedua, merancang solusi yang inovatif dan berbasis kolaborasi. Yang ketiga, merefleksikan peran kita sebagai individu yang bertanggung jawab. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini menganalisis masalah sosial di lingkungan, kemudian merancang solusi. Kelompoknya kalian sudah dibagi. Kelompok 1 Andina, kelompok 2 Afni, ketiga Aisyah, keempat Ardi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan diberikan 1 contoh kasus. Contoh kasusnya ada di lembar LKPD.
rumah. Langkah nyata apa yang bisa dilakukan kelompok Anda untuk membantu korban? Mendukung korban dengan berteman, melapor kepada guru, membuat kelompok pendamping, dan mengajak seluruh kelas untuk berkomitmen untuk melawan perundungan. Langkah aksi yang pertama, membuat poster dan slogan sekolah bebas perundungan. Sila Pancasila yang mendukung. Sila kedua, pihak yang terlibat, siswa, OSIS, guru BK. Waktu pelaksanaan minggu pertama. Langkah aksi yang kedua, membentuk tim sahabat anti bullying di kelas. Sila Pancasila yang mendukung. Sila kedua dan sila ketiga, pihak yang terlibat, siswa, yang kelas, guru BK. Waktu pelaksanaan minggu kedua. Langkah aksi yang ketiga, mengadakan drama pendek tentang empati dan persahabatan. Sila Pancasila mendukung. Sila ketiga, pihak yang terlibat, siswa, guru, guru seni, OSIS. Waktu pelaksanaan minggu ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Jadi satu kelompok lagi yang tampil depan untuk mempresentasikan hasil analisanya sama solusinya.
pembelajarannya kita pada hari ini, ada di situ buka lembar LKPD-nya, ada di situ pertanyaan refleksi, kemudian kalian jawab pertanyaan yang sudah disediakan di lembar LKPD. Jadi silakan dijawab.
menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba siapa yang bisa menjawab? Kesimpulan pelajaran hari ini tentang Pancasila bukanlah teori tetapi aksi nyata. Kemudian, setiap aksi kecil kita adalah kontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan tantangan untuk menjadi pahlawan Pancasila di lingkungan masing-masing dimulai dari sekarang. Tepuk tangan buat Afni karena sudah menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Jadi materinya kita untuk minggu depan, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.